Selamat datang di channel Kreatif Digital Idea. Terima kasih sudah menonton video ini. Di video kali ini kita akan belajar membuat proses screenshot di Google Spreadsheet gitu ya. Jadi teman-teman misalnya punya laporan gitu ya, laporan di Google Spreadsheet, ada data seperti ini, kemudian teman-teman buat laporannya bisa sebuah pivot atau bisa sebuah tabel seperti ini gitu ya. Nah, teman-teman biasanya kalau mereportkan ini kan di-screenshot gitu ya, karena seperti itu nggak bisa di-blok, kemudian di-copy, kemudian dikirim ke Telegram, itu nggak bisa karena tampilannya kan dari teks seperti ini, beda dengan Excel. Kalau Excel biasa bisa, tapi kalau spreadsheet tidak bisa. Jadi teman-teman biasanya kan di-screenshot ini ya, screenshot seperti ini, kemudian dikirim ke grup atau ke siapa gitu ya. Nah, seperti ini. Bisa juga teman-teman screenshot hasil pivotannya seperti ini, iya. Kemudian teman-teman tambahkan caption yang sudah teman-teman buat. Nah, caption ini kan dibuat dari rumus membaca tabel di sebelahnya. Jadi teman-teman biasanya juga seperti ini, kirim. Nah, proses ini kan manual banget gitu ya. Jadi harus buka laptop, harus screenshot satu-satu untuk mengirim ke grup gitu ya, atau ke siapa yang membutuhkan gitu ya. Nah, di sini kita akan mencoba membuat bagaimana sih ini bisa berjalan dengan otomatis gitu ya. Oke, pertama-tama kita buat botnya terlebih dahulu ya. Kita cari bot Father ini, terus kita buat bot, kita start, kita buat new bot gitu ya. Kita kasih nama report kantor gitu ya. Oke, kemudian username-nya report new versi 1, report new versi 1 underscore bot. Nah, ini ya udah jadi ya, ini udah ada tokennya. Setelah kita buat botnya, kita buat skripnya ya. Ini sudah ada contohnya untuk yang dilaporkan. Kemudian kita sekarang buat skripnya di app script ya, script, kemudian buat new. Oke, di sini kita kasih judul report kantor gitu ya. Oke, kemudian di sini sudah saya siapkan skripnya ya. Teman-teman bisa cek di deskripsi, nanti ada link, teman-teman bisa klik dan bisa cek skripnya di situ. Oke, teman-teman tinggal copy paste aja ya. Di-copy dulu ini saya batasin ya. Ini saya pecah jadi beberapa file, ada 3 file ya. Yang pertama file untuk mengconvert spreadsheet menjadi image gitu ya. Ini saya kasih judul rank sheet to PNG. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan sendiri, monggo disamakan juga nggak apa-apa. Rank sheets to rank sheet to PNG. Nah, ini tinggal paste aja ya, dan kita buat lagi. Yang kedua, ini ada schedule report. Nah, jadi di sini kami membuat 2 model ya. Ada yang kirim report otomatis by schedule per jam berapa gitu ya, atau teman-teman bisa request request di Telegram bot ya. Oke, kita buat ini schedule report, namanya kita rename terlebih dahulu. Schedule report, kemudian yang terakhir itu ada namanya Telegram ya. Ini yang
script yang menghubungkan ke Telegram semuanya di sini, termasuk yang request by perintah gitu ya, request by perintah. Oke, setelah ini semuanya sudah teman-teman copy, teman-teman simpan terlebih dahulu. Oh maaf, ini belum diganti, ganti aja ya biar teman-teman nggak bingung kumpulan scriptnya itu di mana gitu ya. Oke, setelah seperti ini baru beberapa nanti teman-teman sesuaikan. Untuk yang di sini teman-teman nggak perlu ada yang disesuaikan ya, teman-teman tinggal pakai aja. Mungkin saya jelaskan terlebih dahulu ya, yang di sini ada 2 fungsi. Ada satu fungsi ya, fungsi set to PNG. Di sini membutuhkan variabel spreadsheet ID, sheet name, dan rank. Di sini mengambil ukuran dari ukuran dari sheet yang akan teman-teman capture atau teman-teman screenshot gitu ya. Kemudian di sini akan dihitung ya lebarnya, panjangnya biar sesuai dengan tampilannya gitu ya. Kemudian kita ekspor ke PDF gitu ya. Jadi mekanisme di sini kita mengotomatis tampilan tersebut ke PDF terlebih dahulu, kemudian kita ambil thumbnail-nya di drive Google ya. Kita ambil thumbnail-nya untuk menjadikan dia ke PNG. Ya memang ada kelemahannya kualitasnya kurang bagus ya, karena memang kita mengambil thumbnail. Ya kalau teman-teman mau yang free ya bisanya seperti itu gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau berbayar itu bisa. Bisa kualitasnya lebih baik menggunakan cloud convert ya biasanya ya. Itu per harinya dapat jatah 10 free, lebih dari 10 nanti akan berbayar. Itu hasil convert-nya dari PDF ke PNG-nya lebih bagus ya. Kalau kita di sini kan hanya mengandalkan thumbnail dari Google Drive gitu ya. Jadi hasilnya memang kurang bagus, tapi ya lumayan lah masih bisa terlihat. Nanti kita coba hasilnya seperti apa gitu ya. Oke, setelah kita buat jadikan PDF di sini, kemudian di sini disimpan ke drive ya, disimpan ke Google Drive. Setelah disimpan ke Google Drive, kita jeda sebentar ya, setengah detik, baru di sini kita ngambil thumbnail-nya ya. Thumbnail-nya sebagai PNG-nya gitu ya. Karena kalau PDF kita kirim ke Telegram dalam bentuk file, tapi kalau yang PNG ini kita kirim ke Telegram bisa dalam bentuk image ya. Kemudian di sini ada fungsi schedule report ya. Di sini hanya menambahkan perintah tambahan untuk memproses di sini ya. Nah, nanti schedule report ini yang kita atur supaya ini bisa berjalan di jam berapa yang kita kehendaki gitu ya. Dan di sini ada Telegram, nah, di sini semua script yang berkaitan Telegram ada di sini. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada token Telegram ya. Di sini tadi kita buat code-nya, tinggal copy di sini. Kita masukkan di sini untuk tokennya ya. Kemudian folder ID ya. Folder ID ini dibutuhkan karena kan kita memanfaatkan Google Drive untuk mengambil thumbnail. Jadi kita butuh menyimpan dia sementara gitu ya. Oke, caranya gimana? Nah, ini saya sudah buat drive temporary ya. Sementara ini hanya sementara. Ini tinggal teman copy, kemudian di sini, teman pastekan di sini untuk mengambil ID-nya. ID-nya yang ini ya. Oke, kemudian dihapus karena hanya butuh ID-nya. Nah, kemudian spreadsheet ID. Spreadsheet ID ini ya spreadsheet-nya yang mau teman-teman reportkan gitu ya. Ambilnya ya di sini sama kita lihat tadi. Ini ID-nya yang mana yang ini? Di antara garis miring gitu ya. Di copy, ini diganti. Oke, sudah ya. Oke, kemudian di sini nah ini ada beberapa fungsi perintah gitu ya. Perintah ini ada laporan A, laporan B, laporan C ya, itu terserah. Nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya, sesuai kebutuhan, sesuai maunya teman-teman. Kemudian di sini ada sheet name. Sheet name ini posisi laporannya ya. Di sini saya ada contoh laporan A, lapor B, dan lapor C. Lapor A ini berada di sheet name laporan. Nah, ini laporan ya. Sesuaikan nanti harus sama nama sheet-nya. Kemudian di sini ada lapor C. Lapor C itu ada di sheet 1. Sheet 1 itu yang ini ya. Jadi beda sheet gitu ya. Sesuaikan namanya jangan sampai berbeda. Kemudian rank yang diambil, mana yang di-capture gitu ya.
Untuk lapor A ini saya mengambil rank A1 sampai B12. Di sini laporan A1 sampai B12. Nah, jadi ini yang saya capture gitu ya. Ini yang saya ambil. Kemudian ada caption. Nah, caption ini ya seperti tadi. Ini captionnya itu rank A15 sampai A26. Nah, ranknya di sini. Nah, ini saya capture, saya ambil sebagai captionnya dari gambar tadi yang saya kirim. Seperti yang contoh ini ya. Nah, ini gambarnya, ini captionnya gitu ya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri kebutuhan captionnya seperti apa. Entah itu grand totalnya atau resumenya seperti apa, itu teman-teman bisa sesuaikan. Ini saya taruh di sini karena ini sebagai contoh ya. Kita buat caption itu bisa juga dari rumus untuk membaca dari pivotan yang di atas. Kemudian lapor B ini dari sheet laporan sama, dalam satu sheet sama yang lapor A, tapi ini beda rank ya, D1 sampai E14. D1 sampai E14 di mana? Ini sampai sini. Jadi ini yang kami capture gitu ya. Kemudian untuk captionnya apa? Captionnya G1 sampai G13. Di mana captionnya ini. Ini sampai ini G13 ya. Sama ini juga captionnya berupa rumus karena dia meresumukan dari ini atau menjelaskan dari gambar ini. Nah, teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Oke, kemudian yang lapor C. Lapor C ini dari sheet 1. Wah, ini beda ya. Dari sheet 1 yang ini, sheet 1. Kemudian ranknya dari A1 sampai H15. A1 ini sampai H15 ini full. Oke, kemudian caption ringnya. Nah, caption ringnya kan karena yang untuk yang ini memang sengaja kita tidak kami buat caption di sini, jadi captionnya langsung kami tulis di sini. Laporan penjualan periode Januari. Oke. Kok bisa yang sini berupa rank ya, caption rank, tapi yang sini hanya berupa teks ini? Ya, nanti saya jelaskan di bawah. Dan kalau tidak ada perintah lapor A, lapor B, C, selain lapor ini, otomatis dia akan jawab, si bot ini akan menjawab, perintah tidak dikenali, silakan pilih menu laporan. Nah, nanti bisa kita kita expand atau kita modifikasi, kita buat menu di botnya, itu bisa ya. Oke, kemudian ini ada send message ya, kirim pesan, respon. Jadi setelah kita mengirim perintah lapor B, berarti kan respon teksnya apa nih? Ya ini harap tunggu sedang proses laporan B. Nanti kita coba kita praktekkan. Kemudian dia akan menjalankan proses result, ini gambarnya 1 PNG ya. 1 PNG ini membaca yang ini. Dia akan memanggil fungsi yang di sini dengan variabel spreadsheet ID, sheet name dan ring. Di sini ya, spreadsheet ID-nya dia ngambil dari yang sini. Sheet name-nya dari yang sini. Karena memang beda-beda, kalau spreadsheet-nya jadi satu gitu ya. Terus bagaimana kalau spreadsheet-nya beda-beda? Bisa, nanti teman-teman taruh di sini aja. Variabel spreadsheet-nya taruh di sini gitu ya. Kemudian rank-nya. Oke, kemudian caption-nya kita buat kosong awalnya ya, variabel kosong. Nah, di sini ini yang tadi saya sampaikan, kok beda, yang sini dalam bentuk ring, yang sini dalam bentuk teks biasa gitu ya. Oke, hati-hati ya teman-teman. Di sini ring itu berarti ada titik 2. Di sini saya membuat logika di mana kalau caption ring ini ada titik 2-nya, include titik 2, berarti dia merupakan ring gitu ya. Jadi dia harus mengambil get caption from spreadsheet. Tapi ketika tidak ada titik 2-nya, dia hanya berupa teks biasa. Jadi ini dianggap langsung caption-nya gitu ya, bukan sebuah ring. Kita nggak harus ngambil dari spreadsheet, tapi ini yang langsung dikirim ke bot gitu ya. Ini logikanya di sini gitu ya. Kemudian setelah ini berhasil, result, dia kirim foto. Kemudian kalau gagal, berarti gagal memproses laporan, silakan coba lagi gitu ya. Kemudian error, dia akan mengirim pesan, jadi kesalahan saat permintaan Anda gitu ya. Error apa? Ada. Oke, di sini ada get caption from spreadsheet ya. Di sini yang saya jelaskan tadi, jika memang caption ring-nya ada titik 2-nya, otomatis dia akan menjalankan fungsi get caption from spreadsheet ya. Dia akan mengambil caption di spreadsheet ya. Di proses seperti ini, kemudian ini fungsi send message ya, kirim pesannya di format defaultnya di Telegram bot.
Kemudian yang ini adalah send foto, ya. Ini juga format default-nya Telegram bot, teman-teman nggak usah ngerubah. Kemudian yang terakhir ini set webhook, ya. Set webhook ini ya seperti biasa, webhook ini apa itu mensinkronkan antara app script-nya teman-teman dengan Telegram bot. Oke, tadi sudah dirubah semua gitu ya, sudah disesuaikan. Sekarang kita buat ini set webhook-nya ya. Set webhook-nya ini save dulu, ini tadi belum di-save ya, belum di-save. URL webhook-nya dapat dari mana? Di sini. Teman-teman karena tadi sudah semua ya, sudah diganti variabel-variabel yang dibutuhkan ya. Oh maaf, ada satu lagi di sini ya. Di sini ada satu chat ID ya. Chat ID ini ID Telegram ya. Ini mau dikirim kemana ini? Kalau yang tadi kan yang ini kan by apa itu request ya, by permintaan ya. Si bot kita melakukan proses lapor A, lapor B, bot membalas. Otomatis chat ID-nya dia dapat dari si request ya. Di sini dia dapat dari si request ya. Tapi yang di-schedule bot di sini kan si bot ini nggak dapat perintah, nggak dapat permintaan apa gitu ya. Jadi si bot ini tiba-tiba langsung ngirim gitu ya. Nah ini dikirim ke mana? Ya nih chat ID, ini sesuaikan ya. Ini saya coba di sini ya. Kalau pengen tahu chat ID dapatnya dari mana, saya biasanya menggunakan ini get bot ID ya. Ini baru tahu chat ID-nya ini, chat ID saya ya ini ya. Ini tinggal teman-teman ganti di sini ya. Oke, disimpan. Kalau mau dikirim ke grup gimana? Ya bisa. Mungkin nanti kalau melihat chat ID di grup, teman-teman bisa lihat di YouTube banyak bagaimana melihat chat ID untuk grup gitu ya. Biasanya tuh, harus login lewat web, paling gampangnya tuh login lewat web, login Telegram ya, via web nanti di link-nya ini ada ID-nya, chat ID-nya gitu ya. Oke, selain teman-teman ganti, sudah di-save semua, kita deploy gitu ya. Ini deployment karena ini baru ya, di sini pilih yang web app. Kemudian di sini me, ya, ini ganti anyone. Ya, jangan lupa ini ganti anyone. Kemudian deploy. Authorized access, ya, teman-teman tinggal lanjutkan aja. Kalau muncul seperti ini tinggal di advance, kemudian di go to report control and save, kemudian di allow. Oke, berhasil ya. Nah ini URL webhook-nya ini. Ini teman-teman copy, ya, kemudian ditaruh di sini tadi. Nah, setelah di-copy di sini, jalankan dulu webhook-nya gitu ya. Nanti jangan lupa setelah ditaruh di sini dijalankan webhook-nya. Biar nanti si bot ini merespon permintaan dari teman-teman. Ya, oke, setelah jalankan. Sekarang kita coba yang ini dulu, yang kirim laporan dulu ya. Oke ya. Yang apakah berhasil? Kita coba kirim semua laporan sebelum kita melakukan proses apa itu otomatisasi. Oh maaf ya, ini pasti gagal ini. Ini sudah diproses, tapi ini nggak akan bisa ngirim. Nah, nggak bisa ngirim kan? Kenapa? Karena si bot ini belum teman-teman start. Jadi harus start dulu. Start. Nah, iya, perintah tidak dikenali. Silakan pilih menu laporan. Nah, ini sudah sesuai ya di sini ya. Yang tadi apabila ini perintah tidak sesuai dengan lapor A, lapor B, lapor C, pasti akan muncul perintah tidak dikenali. Silakan pilih menu laporan. Nah, kita coba lagi untuk yang ini, kirim laporan dulu ya. Eee, oke, ini tadi kan sudah berjalan ya ini ya. Kita coba lihat di sini, kosong ya, karena memang, skripnya ini setelah PDF itu di-convert ke PNG, filenya dihapus. Coba kita cek sini. Nah, ada ya, sini ada muncul 3 ya. Oke, sekarang kita coba lagi, karena tadi belum terkirim ya. Kita coba lagi, sini, apakah bisa? Nah, ini ya, terkirim ya. Pertama, report pertama laporan A.
kemudian laporan B, dan terakhir laporan C gitu ya. Nah, di sini untuk captionnya yang sini dari rank gitu ya, dari rank tadi, kemudian yang ini dari bukan rank ya. Jadi dari script-nya tadi free text-nya langsung dikirim ke sini dalam bentuk caption. Nah, ini. Ya ini hasilnya. Nah, kalau menurut saya sih hasilnya sudah cukup bagus ya untuk kualitasnya ya. Kecuali kalau screen-nya teman-teman sampean apa itu screen-nya dibuat pixelnya terlalu besar, pasti ini jelek. Tapi kalau standar gini ya sudah lumayan lah untuk bisa melihat hasil reportnya, ya. Nah, ini teman-teman bisa atur nih mau dikirim kapan ya. Teman-teman cara ngaturnya di sini. Buat trigger ya, kemudian tambahkan trigger, kemudian jalankan ini ya, kirim semua laporan tadi ya. Kemudian ini taruh head aja nggak apa-apa. Ini berdasarkan waktu atau berdasarkan kalender. Kalau kita ngirimnya daily atau tiap jam atau apa, ya di time driven ya. Nah, ini bisa teman-teman atur. Tiap menit kah, tiap jam, tiap hari, tiap minggu, atau tiap bulan. Itu bisa ya. Nah, kalau teman-teman apa itu untuk laporan biasanya kan ada yang tiap hari, ada yang tiap jam gitu ya. Kalau tiap jam ya ini. Nah, teman-teman tinggal atur. Tiap berapa jam? Tiap 2 jam kah? Tiap 4 jam, tiap 6 jam itu bisa ngirim gitu ya. Atau teman-teman mau tiap hari. Nah, tiap hari bisa diatur nih tiap hari mau di jam berapa ngirimnya. Misalnya cut off jam 9 atau jam 10 gitu ya. Ya tinggal ngerubah taruh di sini aja. Jam 10 AM sampai jam 11 AM. Maaf, PM ya. Jam 10 sampai jam 11 PM. Ini jam cut off biasanya ya untuk ngirim laporan. Nah, taruh aja di sini. Udah tinggal save. Nanti tiap jam segitu pasti akan mengirim laporan ke chat ID yang teman-teman tentukan tadi. Oke ya. Nah, nanti tinggal di-save. Nah, kalau sudah muncul di sini berarti sudah ini ya, sudah apa itu namanya, sudah benar, sudah betul. Oke, selanjutnya kalau yang tadi schedule reportnya, sekarang kita yang di Telegram bot-nya ya, yang untuk request ya. Di sini kan ada lapor A ya, lapor B sama lapor C. Kita bisa coba di sini, kita ketikkan lapor underscore A. Nah, si bot ini biasanya buat harap ditunggu, sedang memproses laporan A. Proses, diproses, dikirim. Atau lapor B, ya, lapor B. Nah, ini by perintah ya, by request. Kalau yang tadi kan by schedule, kita tanpa meminta, si bot otomatis mengirim. Tapi kalau yang ini by request. Misalnya nih, ada mendadak permintaan dari bos. Gimana report hari ini? Ya, tinggal aja minta aja. Request gitu ya. Oke, nah ini kan lapor A, lapor B kan kita nggak tahu ya. Maksudnya tuh eh, perintah itu kan yang tahu kan ya yang di script ini. Terus bagaimana kalau dibuat untuk umum biar teman-teman tahu ya. Kita bisa atur perintah ini ada di komen. Ini kan belum ada komennya ya. Nah, kita kembali ke bot folder, kita masuk di sini ya. Kita cek my bot, terus kita lihat bot yang dibuat tadi ini ya, report new v1 bot. Nah, di sini teman-teman bisa setter nih, edit bot. Nah, bisa nambahkan about, bisa nambahkan deskripsi, bisa nambahkan picture gitu ya. Seperti yang di video saya, di video kami sebelumnya ya. Cara membuat Telegram bot ini ada gitu ya. Oke, kita buat komen, edit komen. Nah, ini. Nah, kita buat sini seperti ini ya. Garis miring. Oh, nggak perlu. Nanti lapor underscore A. Ya. Kemudian penjelasannya kirim laporan A. Ya. Kemudian lapor B. Oh, ini ada garis miringnya gini. Lapor B itu ya. Sini penjelasannya kirim laporan B. Kemudian lapor C. Kirim laporan C. Ya, teman-teman bisa sesuaikan ya. Laporan A itu apa, laporan B itu apa, laporan
C itu apa? Itu teman bisa sesuaikan sendiri ya, sesuai kebutuhan. Oh maaf, berarti ini nggak bisa ya, nggak bisa ada garis miringnya, jadi cuman langsung gitu ya, langsung gini, hapus garis miringnya, nah sukses ya. Setelah teman-teman buat seperti ini, teman-teman bisa cek di sini. Nah udah muncul kan? Kalau ini kan enak, tinggal gini saja, lapor C. Nah berhasil kan? Jadi nggak perlu ngetik-ngetik lagi, tinggal pilih mau menampilkan laporan apa gitu ya, lapor B. Nah oke, berhasil. Baik, terima kasih ya sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Semoga teman-teman paham, teman-teman bisa. Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar, atau teman-teman mau request, mau dibuatkan apa, nanti kita akan coba buatkan gitu ya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman gitu ya. Jangan lupa ya, like dan subscribe video ini ya, barangkali nanti ada video-video terbaru teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih.